Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alma Akila Zahra, yang pastinya di channel YouTube Alma Akila Zahra. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya Alma Akila Zahra akan membahas atau menganalisa terkait produk vintage atau produk finansial teknologi pada uang elektronik. Nah, sebelumnya sepertinya kita tahu ya bahwasanya di era yang sekarang ini yang serba digital, uang elektronik itu pasti sudah tidak asing lagi di telinga ataupun di mata kita gitu ya teman-teman. Nah, uang elektronik itu bedanya dengan uang tunai hanya pada fisiknya saja. Jika uang tunai yang biasa kita sering lakukan untuk transaksi itu ada fisiknya. Akan tetapi jika uang elektronik itu berbentuk data elektronik gitu teman-teman. Nah, contoh vintage dari uang elektronik ini contohnya seperti e-money, e-tol, GoPay, Oppo, Dana, ShopeePay, dan masih banyak yang lainnya yang mungkin saya tidak ketahui. Cara pengaplikasian uang elektronik ini biasanya berbentuk kartu ataupun berbentuk digital gitu. Kalau misalnya yang berbentuk kartu contohnya ya tadi seperti e-tol ataupun e-money. Sedangkan yang berbentuk digital itu yang ada di dalam Android kita atau smartphone kita ya berbentuk Oppo, Dana, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain. Nah, jika yang berbentuk card itu biasanya ditempelkan pada edisi, mesin edisi. Nah, sebelumnya apa sih itu mesin edisi ya teman-teman? Mungkin teman-teman tahu gitu ya bentuknya tapi nggak tahu namanya gitu. Udah familiar, biasa kita lihat tapi nggak tahu namanya kalau itu mesin edisi. Jadi mesin edisi ini atau electronic data capture itu adalah yang biasa kita temui di minimarket ataupun kasir-kasir yang udah menggunakan mesin edisi gitu teman-teman. Yang kartu kita tuh di tap di mesin tersebut. Itu namanya mesin edisi. Nah, selanjutnya sebenarnya boleh atau enggak sih kita melakukan transaksi ataupun bermuamalah menggunakan uang elektronik? Nah, jawabannya itu boleh teman-teman. Karena dengan kita melakukan transaksi dengan elektronik itu membuat kita menjadi mudah. Tetapi kemudahan itu hanya terbatas pada uang elektronik yang sudah melakukan atau menerapkan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan ataupun syarat dari Fatwa DSN MUI. Nah, selanjutnya adab dan etika bisnis dalam bertransaksi atau dalam muamalat menggunakan uang elektronik. Nah, yang pertama adabnya itu harus adanya tanggung jawab dari si pengguna uang elektronik itu sesuai dengan ketentuan ataupun perundang-undangan yang dibuat oleh BI ataupun OJK. Yang kedua, dalam melakukan transaksi menggunakan uang elektronik itu harus adanya transparansi, tidak boleh adanya kebohongan. Dan yang ketiga, harus adanya adil antara kedua belah pihak. Selanjutnya, adanya usul fikih dari finansial teknologi yang berupa uang elektronik itu terdapat pada surat Al-Furqan ayat 67 dan pada surat Al-Baqarah ayat 282. Mungkin setelah ini akan saya tampilkan slide-nya. Selanjutnya, kaidah fikih yang terdapat pada finansial teknologi atau vintage pada uang elektronik ini yaitu yang pertama, segala transaksi muamalah atau jual beli itu diperbolehkan asalkan ada dalil yang mengharamkannya. Dan yang kedua, kaidah fikihnya yaitu adalah bahaya atau kerugian harus dicegah sebisa mungkin. Nah, akad-akad fikih yang terdapat pada transaksi vintage pada uang elektronik ini yang pertama yaitu akad wadiah, yang kedua akad ijaro, yang ketiga akad jualah, dan akad wakalah bil ujroh. Nah, selanjutnya yaitu fikih muamalah dalam vintage atau finansial teknologi pada uang elektronik ini. Pada dasarnya vintage syariah itu harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu suka sama suka, di mana kedua belah pihak itu harus suka sama suka, dan syarat ataupun rukun yang harus terpenuhi itu yaitu harus adanya objek, harus adanya subjek, harus adanya manfaat dari transaksi tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.